Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Salsabila dari kelas 5I Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membuat video tentang konsultasi terkait penyakit gastritis. Yuk sama-sama disimak videonya untuk penilaian mata kuliah konsultasi pelayanan dan gizi. Selamat siang Kak. Selamat siang. Duduk. Saya dengan Anissa Salsabila. Kakak dengan siapa? Dengan Anindya Aida Bilkis. Ya, ada keluhan apa Kak? Jadi gini Mbak, saya mau mengkonsultasikan nih. Jadi saya tuh sering ngerasa sakit di ulu hati saya. Terus juga kadang saya ngerasa mual gitu, tapi cuma sesekali kalau akhir-akhir ini. Karena mungkin saya sudah lebih menjalani pola saya juga. Tapi emang saya ada riwayat penyakit gastritis asam lambung gitu. Seperti itu. Oke, di sini saya ada beberapa tahapan. Tadi Mbak namanya siapa? Anindya Aida Bilkis. Anindya Aida Bilkis ya. Saya minta data diri Mbak dulu sebentar, nggak apa-apa ya? Oh iya boleh. Tanggal lahirnya? Tanggal lahir saya di 23 Juni 23 Juni 2003. Usianya? Usianya 17 tahun. Oke, alamatnya? Alamat saya di Kafrin Pelita, Ya. air servis, Ya. Blok C nomor 4. Oke. Sukunya? Sukunya Sunda. Sunda. Agamanya Islam ya? Iya, Islam. Pekerjaannya masih pelajar? Ya, wajar saya. Oke, riwayat kesehatan keluarganya ada nggak? Saya pernah ada, ayah saya pernah ada paru-paru basah, saya juga pernah, tapi Oke, udah sehat ya. ya, alhamdulillah. Nggak merokok ya? Tidak. Oke, di sini yang pertama kita lakukan itu tahap pertama adalah perhitungan antropometri, yang kedua kita melakukan konsultasi, yang ketiga nanti saya akan merecall makanan Mbak dari kemarin 24 jam ya. Oke, sekarang kita melakukan antropometri, silakan sini Mbak. Oke, terima kasih. Ya, oke Mbak, silakan duduk kembali. Iya, terima kasih. Oke, berdasarkan data yang tadi kita sudah ukur nih Mbak. Ya. Berat badannya 51 kg, tinggi badannya 162 cm, IMT-nya 19,4, masuk normal ya Mbak ya? Berat badan idealnya 55,8, tapi oke, itu udah masuk normal kalau Mbak status gizinya. Oke, di sini saya mau nanya nih, riwayat gizi Mbak. Mbak pernah konseling kayak gini nggak sebelumnya? Belum pernah, ini baru pertama. Belum ya. Terus kalau misalnya alergi makan ada? Alergi makan, ya paling kayak seafood gitu, saya langsung tumbuh jerawat gitu. Tapi nggak sampai yang gatal-gatal gitu ya, cuma seafood doang. Oke, terus saya mau nanya pola makan nih. Mbak pola makannya sehari berapa kali atau gimana? Sehari saya 3 kali normal, cuma terkadang kalau emang saya lagi sibuk atau saya lagi ya nggak inget makan lah, lagi ada acara itu seharian full, saya bisa cuma makan sekali, makan nasinya gitu. Sehari? Gitu. Terus paling kalau ngemil ya kalau misalnya dikit banget gitu. Paling ngopinya sih saya banyak. Minum kafein gitu ya? kan. Iya. Oke, terus suka makanan apa sih Mbak kira-kira? Saya sukanya tuh yang kayak asem-asem, manis-manis. Terus juga kayak seblak gitu yang pedes-pedes itu mantap tuh wajar ya, remaja ya. Makannya seblak. Terus kalau misalnya Mbak kan suka makan yang manis-manis, asam-asam kayak gini ya, itu biasanya beli atau bikin? Itu biasanya beli. Oh, beli ya. Oke, di sini data biokimnya juga Mbak bagus semua, HB-nya bagus, normal, gula darahnya normal, kolesterol, albuminnya normal, cuman suhunya agak demam ya Mbak ya, 39,5 derajat Celcius. Oke, saya mau minta data fisik dan klinisnya nih. Nafsu makannya Mbak baik atau tidak? Baik sih, alhamdulillah. Baik. Oke, Mualnya? mualnya iya, Mual ada. Muntahnya? muntah jarang. Jarang. Kembungnya? Kembung iya. Kembung ada. Oke, terus diarenya? Tidak. Gangguan menelan? Iya. Ada. Kalau gangguan mengunyah? Tidak. Iya. Terus kalau misalnya melilit perutnya? Iya banget. Iya. Tapi nggak diare ya Mbak ya? Cuma Enggak. melilit aja. Oke. Terus gini. Sini tekanan darahnya juga normal, 160/90, temperatur suhunya tinggi ya, 39,5. Terus
respiration rate-nya 19 kali per menit itu normal. Oke, Mbak. Nih, di sini Mbak tahu kalau misalnya Mbak gastritis ya. Tapi Mbak suka makan makanan seperti yang asam-asam kayak seblak gitu gitu, dan Mbak juga membeli padahal Mbak nggak tahu tuh di misalnya orangnya itu memasukkan apa, maksudnya kayak matchingnya segimana gitu kan takarannya, dan Mbak tuh tahu kalau misalnya Mbak punya penyakit gastritis. Nah, gastritis itu apa sih? Nih saya di sini punya brosur. Gastritis itu apa sih? Gastritis itu adalah merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Nah, ini tuh juga bisa berakibat fatal, Mbak. Jadi banyak banget komplikasinya. Dia bisa menjadi anemia, bisa menjadi tukak lambung, dan bahkan bisa menjadi kanker. Jadi kalau misalnya Mbak nggak mencegah nih, susah juga Mbak. Apalagi Mbak kan masih muda ya, masih banyak banget tuh ke depannya rencana-rencana yang bakal Mbak jalanin. Mbak juga masih 17 tahun. Terus udah gitu kuliahnya juga dikit lagi mau kuliah ya? Dikit lagi mau kuliah. Terus udah gitu masih banyak banget lah perjalanannya. Di sini saya udah hitung kebutuhan gizi Mbak sih, yang menurut berat badannya 51 dan tinggi badan 162 cm nih Mbak. Energinya sih kalau misalnya bisa, saya ini menganjurkan sama Mbak nih Mbak konsumsi diet, tapi nanti dulu ya kita ke recall dulu nih, saya mau recall Mbak. Oke, saya persiapkan dulu. Ini saya mau recall hari ini dulu ya. Mulai dari hari ini. Mbak tadi pagi tuh kira-kira makan apa ya? Tadi pagi saya makan nasi pakai sayur bayam, pakai cumi disambelin, dipedesin. Cumi pedas ya? Iya, cumi pedas. Tapi Mbak nggak dirawat gitu, ini seafood soalnya. Belum kali ya. Kan baru hari ini, mungkin beberapa hari. Oke. Nasi ini kira-kira nasinya nih, saya punya gambaran di sini Mbak bisa lihat. Kira-kira Mbak makan nasinya segimana pagi tadi? B sih kayaknya. Yang B berarti satu porsi sedang 200 gram ya? Iya. Oke, terus untuk sayur bayam. Sebentar, saya cari sayur bayamnya. Kira-kira sayur bayamnya yang mana ya Mbak? Oh ini. Iya. Oke, berarti yang piring ya, mangkok. Oke. Terus untuk cuminya, cuminya kira-kira cumi yang segimana? Cumi ini. Yang B ya. Oke. Cumi yang untuk selingan paginya kira-kira. Selingan pagi tadi saya makan roti tapi cuma setengah doang. Roti cuma setengah. Roti berarti setengah aja ya. Iya. Nah, untuk kemarin malam itu Mbak makannya apa? Masih inget nggak? Kemarin malam itu saya makan Indomie sama ketan susu. Wow. Indominya 1 mangkok. 1 mangkok pakai bakso 2. Bakso juga, oke. Ketan susu ya, ketan sama susu. Iya. Ini ada nggak? Indominya satu ini. Satu bungkus. Satu bungkus. Tapi abis makan itu Mbak nggak kenapa-napa? Enggak kenapa-napa. Karena ketan susunya juga satu porsi. Terus kalau habis makan malam, sebelum makan malam itu Mbak ada makan lagi nggak sebelum makan besar ini? Itu ketan susu. Ketan susu berarti malam itu Mbak nggak makan ya? Enggak, cuma itu doang. Cuma selingan aja. Itu selingan itu di jam berapa? Di kira-kira jam 7 lah. Jam 7 malam. Habis itu udah nggak makan lagi? Enggak. Habis itu makan Indominya yang malam itu. Oh, ketan susu itu jam 7 malam.
Oke, terus Indominya itu jam jam 11 mungkin, jam 10, jam 11. jam 10 jam 11-an. Kayak abis makan malam itu kira-kira di sorenya Mbak inget nggak makan apa? Sore saya kayaknya nggak makan apa-apa. Sore nggak makan apa-apa ya. Terus makan siangnya ingat? Kalau makan siang saya makan nasi pakai soto ayam. Nasi sama soto ayam. Nasinya sama kayak tadi atau beda? Nasinya sama. Ukurannya sama ya, 200 gram. Soto ayam. Satu mangkok soto ayam ya Mbak? Iya. Oke. Nah, di sini kan Mbak ada gastritis. Gastritis itu dia gampang banget nih naik gasnya. Nah di sini itu makanan yang boleh Mbak konsumsi nih. Tadi kan Mbak ada kayak makan ketan, ada kayak makan ya Indomie, Iya. gitu-gitu kan. Ada cumi pedas juga. Padahal Mbak tahu itu nggak boleh. Ya kan? Di sini makanan yang sebenarnya Mbak boleh konsumsi tuh kayak misalnya dari sumber karbohidrat itu dia banyak banget Mbak, ada gandum, ada nasi, bahkan kalau misalnya Mbak pagi-pagi makan bubur pun itu lebih baik daripada Mbak konsumsi kayak langsung cumi pedas. Bubur sama ayam gitu, kita bubur ayam. Terus bisa juga jagung gitu kan. Terus kalau misalnya untuk sumber proteinnya nih bisa dengan ayam tanpa kulit, daging rendah lemak, ikan, telur, tempe, tahu gitu. Itu banyak banget proteinnya Mbak. Untuk sayurnya juga banyak sayur yang bisa Mbak konsumsi, tapi jangan sayur-sayuran yang bergas. Sayur-sayuran bergas tuh kayak apa aja sih? Sayur-sayuran bergas itu kayak misalnya kol, kembang kol, itu nggak boleh untuk penderita gastritis itu ya. Jadi sebaiknya Mbak konsumsi sayur-sayuran berwarna hijau. Di sini ada nih. Nih makanan yang boleh dikonsumsi ada oatmeal, ada pisang, ada yogurt, sayuran berwarna hijau dan juga susu rendah lemak itu. Jadi tadi saya makan bayam bagus lah ya. Bagus Menyeimbangkan sebenarnya. Iya, cuminya, cumi pedasnya itu Mbak. Walaupun kolesterol Mbak baik gitu kan, cuman kan lebih baik jangan ya, karena Mbak juga masih suka kambuh gitu kan ya. Iya. Terus kalau misalnya buah yang bagus kayak tadi ada pisang, ada apel, ada melon tuh bagus, tapi buah-buah juga nggak semua buah ada juga yang bergas. Buah apa aja tuh yang bergas? Ada buah nangka, ada buah durian, ada buah cempedak, nah itu nggak bagus. Kenapa saya menganjurkan ini? Dan tadi Mbak bilang ya bayam tuh bagus gitu ya. Kenapa sih bayam bagus ya? Karena komplikasi dari gastritis itu adalah salah satunya anemia pada remaja juga. Jadi harus tinggi akan vitamin Fe. Fe itu juga tinggi di bayam. Kenapa sih bisa anemia? Karena anemia itu terjadi karena usus itu terluka akibat tidak dapat menyerap vitamin B12 dengan baik. Jadi itu bisa beresiko. Makanya tadi saya bilang di awal kalau misalnya gastritis itu banyak komplikasinya loh Mbak. Ada yang kayak tukak lambung, terus kayak gitu anemia, terus ada kanker perut bahkan, dan juga pendarahan lapisan. Serem banget kan Mbak? Dan Mbak masih muda, Mbak masih bisa melanjutkan segala impian Mbak ya kan. Nah gitu. Tapi juga jangan juga cuman makanan doang Mbak juga harus olahraga. Nah kira-kira nih Mbak olahraga tuh gimana nih? Olahraga saya sehari-hari nih gimana nih? Saya nggak pernah olahraga ya. Yang pernah dari bangun tidur tuh ngapain? Bangun tidur, bangun, SBDR. Oh ya, corona ya. Bangun terus BDR terus habis BDR apa ya? Ya bantu-bantu lah. Bantu orang tua. Ya terus itu. Betul-betul kayak nyapu kepel gitu. Atau cuma nyapu aja? Nyapu sama ngangkatin jemuran. Terus masak nasi. Nah terus habis itu paling siang sore sampai malamnya tuh saya belajar buat UTBK kan. Tapi biasain juga Mbak dari bangun tidur makan dulu nih. Oh iya. Yang sarapan tuh penting. Sarapan dari jam 7, dari jam 6 sampai jam 9 pagi atau 10 pagi ya. Itu penting banget Mbak harus dijaga. Apalagi kayak misalnya Mbak sebenarnya kalau misalnya gastritis itu makannya juga porsi kecil tapi sering gitu ya. Iya. Bukan gitu, cuma lebih kecemilan gitu. Tapi iya sih benar-benar. Atau dari lingkungan Mbak gitu, dari orang tua Mbak gitu suka mendukung gitu kalau misalnya Mbak makan pedas gitu?
Iya. Ikut beli ya? Emang kayaknya itu racunnya dari orang tua. Oh, dari orang tua. Orang tua mendukung gitu ya, sama seperti itu. Juga. Mungkin orang tuanya juga karena cuaca juga lagi hujan-hujan gitu ya. Jadi oke. Terus teman juga. Teman sama-sama suka pedes semua. Tapi teman juga ada nggak sih atau orang tua yang kayak ngajak, ayo olahraga dong pagi-pagi seminggu sekali gitu, atau Iya, seminggu sekali saya jogging sih kalau lagi pengen aja. Jogging, tapi nggak rutin seminggu. Nggak rutin. Oke. Oke, terus di sini sebenarnya saya menganjurkan Mbak diet namanya diet lambung 2. Diet lambung 2 itu apa sih? Diet lambung 2 itu berprinsip pada makan yang secara teratur, tinggi energi, tinggi protein. Yang tadi saya bilang, saya udah menghitung kebutuhan gizi Mbak. Itu terus udah gitu makanan mudah dicerna dan juga tidak panas dan juga tidak dingin. Jadi nggak baik juga nih Mbak. Penderita gastritis itu dia makan makanan yang terlalu panas ataupun terlalu dingin. Iya. Terus tujuan dietnya apa sih? Tujuan dietnya itu menghilangkan gejala penyakit dan juga metabolisme asam lambung. Terus begitu memperbaiki kondisi Mbak nih dari yang tadi sering sakit jadi berkurang lagi, atau mungkin jadi nggak sakit lagi gitu. Dan juga tinggi asupan Fe. Kayak tadi saya bilang kalau misalnya kita harus sering-sering konsumsi Fe agar tidak terjadi komplikasi anemia. Kalau udah anemia Mbak udah susah lagi. Anemia itu semacam kanker nggak sih? Oh bukan, anemia tuh bukan darah rendah juga sih sebenarnya, kadar hemoglobin, hemoglobinnya rendah. Iya. Cuma tadi Mbak masih udah baik, jadi dipertahankan aja, sering-sering konsumsinya. Kadang suka dapat nggak sih tablet tambah darah gitu? Iya, suka dapat sih dari sekolah. Dari sekolah ya? Tapi diminum kan? Minum kan. Oke, diminum terus Mbak. Oke, siap. Syaratnya apa? Syarat dietnya itu adalah makanan berbentuk lunak nih. Jadi Mbak juga nggak boleh makan makanan yang kayak langsung kering gitu, dan juga makanannya itu nggak boleh sering-sering digoreng. Jadi prosesnya itu kalau nggak dikukus, direbus, ditumis. Karena kalau misalnya prinsip diet ini rendah lemak, jadi lemaknya itu nggak boleh banyak-banyak. Karena kalau misalnya kebanyakan lemak, asam lambungnya juga pasti bakal naik kan, nggak baik juga. Terus mudah dicerna, hindari makanan yang merangsang asam lambung kayak pedas, keras, dan juga terlalu panas, terlalu dingin. Juga cara pengolahannya direbus, ditumis, dan juga dikukus. Kalau makan makanan buah-buah asam gitu kayak jeruk gitu. Jeruk sebenarnya boleh, cuman lihat lagi kadarnya nih Mbak, jangan terlalu yang asam banget, karena kita kan asam lambung gitu ya. Iya. Jadi Mbak juga harus pintar-pintar memilih makanan nih. Oke, jeruk boleh nih, tapi terlalu asam juga nggak baik. Jadi pilihnya jeruknya juga jeruk yang manis. Oke. Itu favorit saya padahal tuh jeruk asam. Atau bisa dibikin jus jeruk pakein madu gitu kan, jadi rada manis gitu walaupun jeruknya asem. Jadi ada sepet-sepetnya. Bentuk makanannya makanan lunak, frekuensinya 3 kali makan dan 3 kali selingan nih Mbak, harus banget makan. Jadi nggak boleh kayak saya nggak pengen makan nih, saya jadi nggak mau makan gitu, nggak boleh Mbak. Jadi tetap harus beraturan, apalagi kalau misalnya Mbak gastritis ini makannya itu harus teratur, harus benar-benar step by step. Makanannya sehari berapa kali, selingannya berapa kali, makanan utamanya berapa kali, bentuk makanannya apa, terus bahan makanan itu yang diperbolehkan seperti apa, dan Mbak harus pikirkan banget. Rutenya itu rute oral, Mbak tidak ada gangguan apapun, cuman gangguan tadi cuman gangguan menelan aja ya, gangguan menelan, cuman itu masih bisa menelan masih cuma ada sakit aja gitu. Oke. Terus Mbak ada yang mau diceritakan lagi gitu tentang gimana sih caranya nih biar orang tua nggak ikut-ikutan, temen nggak ikut-ikutan menghasut gitu ya? Gimana ya Mbak, menurut kakak tuh gimana? Kalau menurut saya, kalau misalnya orang tua atau teman yang menghasut, memang itu menjadi godaan banget ya selama kita tuh kayak aduh pengen makan tuh jaga gitu, tapi nggak bisa. Apalagi kalau misalnya di sekolah tuh banyak banget jajanan-jajanan yang kayak papeda, cilor, dan itu favorit makor. Kadang tanyain deh. Jangan kan Mbak, saya juga kadang suka tergoda. Cuma balik lagi, kalau misalnya kita mau sehat ya kita harus berusaha untuk mengupayakan yang terbaik, untuk mencegah, untuk
mengobati itu semua. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, Bilkis ayo dong kita makan bakso nih, ngebaso atau nyeblak yuk gitu, dia bilang aduh nggak dulu deh, gue mending makan yang kayak ayam aja, pecel ayam gitu kan. Jadi makan yang standar aja, nggak usah yang kayak terlalu pedes atau terlalu asam banget gitu kan, itu juga nggak baik. Terus dari itu biasain juga olahraga tuh kayak misalkan BDR tuh dari Senin sampai Jumat ya Mbak? Iya. Satu minggunya libur. Iya libur. Ya bisa Sabtu minggunya atau mungkin dari Senin sampai Jumat pun sebenarnya Mbak bisa nih olahraga. Nggak ada kemauan aja gitu. Nah, Padahal udah diajak iya. terus nih, ikut aja dari YouTube gitu kan. YouTube. Terus? Ya sayangnya aja nggak ada kemauan Mbak. Kenapa tuh kira-kira nggak ada kemauan Mbak? Karena kasur lebih menggoda. Tapi memang seperti itu, cuma ya kita harus tahu batasan diri kita mau sehat, kita mau sembuh ya kita harus usaha seperti itu. Balik lagi, apalagi Mbak masih muda ya kan, masih 17 tahun, terus udah gitu kalau misalnya gastritis kayak gini sakit-sakit terus kamu terus kan nanti kasihan kalau misalnya Mbaknya mau ngejar kuliah gitu tiba-tiba sakit kan, amit-amit kan susah juga kan. Makanya kita harus menjaga dari sekarang, pola makan aja dulu kita benerin, terus itu sambil olahraganya juga nggak usah yang berat-berat juga Mbak, kayak Ya, apa tuh kira-kira? ya kayak tadi dari YouTube Mbak bisa lihat kayak senam lah gitu, atau Mbak bisa keliling rumah gitu, keliling komplek gitu sekitaran 30 menit tan sehari juga itu masih oke kok Mbak. Naik sepeda gitu. Naik sepeda juga bisa. Nah, Makanya dari Mbaknya juga sudah kemauan. saya akan merubah diri saya. Nah, Sekarang alhamdulillah kalau misalnya ada kemauan ya Mbak ya. Pola makannya juga diubah, jadi harus tahu nih batasan, oh ini baik, oh ini enggak gitu. Terus udah gitu dari teman-temannya juga nih harus dijaga nih, kalau bisa teman-temannya juga diajak nih, jangan seblak mulu, seblak tuh nggak baik nih kan. Gue udah dapat juga nih konseling dari saya ya kan. Nih boleh bawa pulang brosur saya, baca-baca dulu ya. Cegah Boleh. gastritis dengan perbaiki pola makan dan hidup yang sehat. Iya. Jam tidur juga ya kan? Jam tidur ngaruh. Mbak tidur jam berapa? Jam 1. Itu oh my god. Mbak tahu kan kalau misalnya gastritis itu salah satu penyebabnya adalah begadang kan. Karena kebanyakan pikiran kan, stres juga bisa loh. Banyak loh penyebab gastritis itu sebenarnya. Mbak harus benar-benar kayak sadar diri gitu akan, gue nggak boleh nih kayak gini nih. Saya ini harus bisa sama diri cinta sama diri sendiri. Walaupun Mbak belajar, walaupun gimana pun, cuman tetap aja yang namanya pola hidup tuh harus bener-bener, apalagi jam tidur udah gitu koreksi stres tuh bener-bener harus dipikirin. Karena kalau misalnya Mbak kejar itu semua, tapi kalau misalnya kayak Mbak nih pengen harus banget nih mau ngejar UTBK tadi ya, UTBK nih mau begadang ini. Cuman kalau misalnya Mbak begadang terus udah gitu pola makannya nggak baik, pola hidupnya nggak baik, pasti itu semua juga akan buyar dan mengurangi ibaratnya kondisi kita aktifnya gitu ya. Jadi Fokus kan nggak juga baik, fokusnya juga jadi beda. Makanya Mbak juga harus mengurangi dan juga memanage itu semua ya. Oke. Penyebabnya stres, iya sih. Mas suka stres? Pasti stres ya? Stres saya orangnya. Insecure nggak? Jangan ya. Banget deh saya mah. Nggak boleh insecure. Insecure. Gampang stres gitu. Stresnya gara-gara apa tuh kira-kira? Gara-gara jomblo. Oh my god. itu paling ini ya, paling susah ya. Iya. Jadi jomblo tuh penyebab gastritis ya? Enggak juga sih Mbak. Ya mungkin bisa ya, mungkin karena kayak Mbak gini kan, jomblo, stres, jadi aduh gak bisa makan nih gara-gara gitu. Cuma nggak apa Mbak, cowok nggak usah dicari, nanti juga datang sendiri, apalagi masih muda, tenang aja. Saya juga pede ke orangnya. Iya, jadi nggak usah kayak insecure kayak gitu. Mbak kalau misalnya udah Mbak sehat, terus kalau misalnya Mbak sehat nih berpengaruh juga nih pada kayak ke wajah Mbak, ke badan Mbak kelihatan bugar gitu, kelihatan lebih cantik, lebih cerah gitu kan. Cowok mana Mbak yang nggak? Pasti iya banyak. Tenang saja. Oke, ada yang mau Mbak ceritakan lagi? Saya sudah cukup. Oke, saya mau mengulang sedikit ya Mbak ya. Jadi nih, kira-kira Mbak udah tahu belum nih bangun tidur harus ngapain? Saya bangun tidur harus sholat. Iya, benar, harus. Yang pertama sholat dulu ya kan. Habis sholat saya
ngapain ya, scroll TikTok enggak. Saya olahraga ya. Kita tuh racun ya. Cuman hiburan. Olahraga terus Sebaiknya tuh olahraga dulu apa sarapan dulu nih menurut Kakak? lebih baik olahraga dulu. Sarapannya boleh sarapan cuman kayak ya udah minum susu aja dulu gitu. Minum susu dulu terus ya gitu, atau ya boleh lah gitu makan. Terserah Mbak sih sebenarnya manage-nya gimana, cuman lebih baik kalau misalnya habis olahraga nih tunggu 2 jam dulu lah minimal baru makan. Kalau misalnya mau olahraga dulu baru sarapan. Tapi kalau misalnya mau sarapan dulu baru olahraga juga nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi saya olahraga yang mendingan pagi ya, habis sholat subuh kan. Iya boleh, pagi juga sesempatnya Mbak aja gitu. Habis itu Tapi jangan semutnya ya. Kalau semut pasti kan kayak udahlah nanti dulu harus punya kemauan, harus punya pendirian. benar. Iya. Harus apa tekad dalam diri Iya, sendiri itu gitu paling ya. penting. Oke, terus habis itu habis olahraga, makan dulu olahraga dulu nih Mbak maunya. Olahraga dulu deh, Olahraga. sesuai saran. Terus Terus abis itu saya ngapain ya? Mungkin absen sambil ngerjain tugas lah. iya. Baru makan, ya Oke, kan? terus Jam 7:30, jam 8-an lah ya. Saya lanjut belajar. Terus ngapain ya? Tidur siang dia. Tapi sebenarnya Mbak misalnya Mbak sarapan nih, bangun tidur, sholat, sarapan misalnya minum susu nih atau makan roti. Terus udah gitu Mbak olahraga. Terus jam 9 atau jam 10 Mbak makan lagi, misalnya kayak makan kue-kue jajanan pasar gitu kayak Putri Ayu ya. Putih air, iya. Iya, terus udah gitu kayak cucur gitu Mbak bisa makan lagi. Nah, dari situ Mbak juga bisa sambil BDR nih, tunggu jam 12 siang, Mbak baru makan. Oh, jadi makan nasinya sehari 2 kali gitu? 3 kali. 3 kali. Pagi juga boleh kalau misalnya mau pakai nasi. Oh, Kan karbonya juga lebih di roti kan, karbonya kan boleh di roti. oh iya. Iya, terus udah gitu makan siang nih Mbak, kira-kira apa aja nih yang boleh dimakan? Makan sayur sama lauk, sama Iya. susu, sama buah. Empat saya terima sempurna. Iya. Yang Nah, apa kalau jangan misalnya- banyak micin sama Iya. apa pedes Iya, gitu kurangi kan. pedas, kurangi asam, pokoknya yang ya tadi kayak saya bayang juga udah bagus. Terus udah gitu kayak misalnya Mbak makan ayam kecap mungkin kan enak tuh siang-siang. Terus habis makan siang kira-kira ngapain? Istirahat kali ya. Iya, istirahat. Istirahat entah tidur atau main HP gitu kan. Habis itu saya jam 3-an lah ya, habis sholat asar saya lanjut belajar UTBK sampai malam. Nah, jam 3 ini nih bisa nih selingannya mau buat puding lah atau misalnya mau minum susu gitu kan. Cuman Mbak juga kurangin kopi ya. Oh iya. Kopi boleh, cuman jangan terlalu sering. Sehari sekali maksudnya gimana? Sehari sekali kayaknya kalau untuk Mbak yang seusia segini kayaknya kurangin aja ya. Mungkin kayak ya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali boleh lah. Cuma jangan sehari tok sekali gitu. Mungkin bisa diganti dengan kayak teh atau susu. Atau kan banyak ya kayak misalnya minuman-minuman yang berasa-berasa tapi kayak bukan kopi gitu, kayak coklat hangat. Tapi Gitu. itu saya kopi untuk supaya saya melek gitu pas belajar. Pas melek, makanya Kira-kira dihitung apa aja. penggantinya gitu? Cemilan juga bisa kan Mbak, kayak misalnya makan makanan yang ya roti goreng atau kayak chips gitu aja, keripik gitu aja. Nah di jam 3 ini kayak tadi saya udah bilang boleh cemilan kayak misalnya puding atau roti goreng atau pisang goreng gitu kan. Nggak boleh goreng. Pisang rebus gitu ya, nggak boleh goreng ya, saya lupa nih, nggak boleh goreng kayak pisang kukus atau kayak misalnya apa sih roti yang dikasih yang di oven gitu loh, jadi kayak roti pizza gitu, itu kan gampang ya Mbak buatnya. Iya. Pastry juga boleh. Dari jam 3 itu misalnya Mbak lanjut belajar lagi nih, nanti tiba-tiba jam kalau misalnya udah jam 7 malam Mbak makan lagi, makannya pakai nasi atau boleh pakai pakai sayur sop mungkin kan, atau makanan-makanan lain yang pasti tidak tadi yang saya sebutkan, tidak mengandung gas, tidak pedas, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas juga. Terus kalau misalnya harus belajar lagi nih, Mbak juga harus punya target, kira-kira tidur jam berapa nih? Misalnya jam 11 nih mentoknya, it's okay kalau misalnya jam 11. Misalnya kayak dari jam 7 nih, udah nih ngantuk kan, katanya Mbak ngantuk nih nggak minum kopi, Mbak bisa nyambil lagi. Itu nggak apa-apa ya, banyak meal gitu? Nggak apa-apa, karena di sini saya tulis dietnya itu 3 kali makan, 3 kali selingan. Karena lo makannya dikit-dikit tapi sering gitu kan. Iya.
Jadi nggak apa-apa kalau misalnya untuk itu semua. Oke, yang penting Mbak ada kemauan, saya yakin Mbak bisa, saya yakin Mbak akan nggak kembali sih, Mbak akan bisa gitu melewati ini semua, karena nggak enak banget ya Mbak sakit gastribus itu kan, saya tahu. Makanya Mbak juga harus punya pendirian, harus punya support lah istilahnya. Tapi lingkungan kita support kan kalau misalnya Mbak mau kayak olahraga lah atau ya itu udah baik. Jadi ya udah Mbak tinggal jalanin, Mbak lakuin, saya yakin Mbak bisa, saya yakin Mbak bisa untuk melanjutkan semuanya dan juga terbebas dari penyakit ini ya. Asam lambung ini Iya, pendramaan lambung inilah. Oke. Soalnya kalau sakitnya itu udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu Iya. kan kalau udah lagi sakit. Cuman ya balik lagi, cuman mungkin bisa nih Mbak kalau misalnya saya tahu nih minumnya makan jambu biji. Jambu biji tuh bisa karena dia tinggi vitamin C juga kan. Oh gitu, itu tiap hari gitu? Boleh tiap hari. Jus jambu biji itu juga bagus kok untuk gastritis. Jus-jus yang tadi saya sebutkan juga bagus kok. Ya, buah-buah untuk dijadikan jus. Oke, ada lagi yang bisa saya bantu? Sudah sepertinya. Sudah, oke. Tetap semangat ya Mbak ya. Sukses Makasih. terus UTBK-nya. Ya. Ya, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya. Semoga video saya membawakan manfaat untuk semuanya. Semoga kita semua tetap sehat dan juga terhindar dari penyakit apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.